السمن بن عمر سيد ثم إلى روح الحاج ثم إلى روح الحاج شمس الهدى زمن حدي وثم إلى روح خصوصا إلى روح الوالد محمد بن هادي ثم إلى روح أبا أجيني وثم إلى روح خصوصا إلى روح المرحومة سامت بنتها ثم إلى روح المرحوم كنت بالنبت وثم إلى روح خصوصا إلى روح والدنا ووالدكم خاصة وأمتنا وأمتكم عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجاتهم في الجنة تغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ثم إلى روح من أنفق وعبد في هذا المصلى صادقا ولا أكثر وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم ورفع درجات أهل الفهم والحكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خير الخلق على سائر الأنام وعلى آله وأصحابه ينابع العلم والحكم. أما بعد حضرة المحترمين وفق جماعة مجلس بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan begitu banyak nikmat dan karunia, dengan begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, sehingga ketika kita bermaksiat pun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita seorang muslim apabila dia masih diberi kesempatan untuk hidup esok hari, maka itu sama saja Allah memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu dia mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Tidak ada orang hari ini saya berbaik, terus bodoh saya pakai kemarin baik. Tidak ada. Orang itu harus selalu merasa dirinya itu kurang. Ya, harus selalu merasa dirinya dalam urusan apa? Ibadah kepada Allah, ya, kebaikan harus kurang. Tapi kalau rezeki, kekayaan, orang itu harus merasa cukup, bersyukur, qanaah, dan merasa diri apa? Qanaah itu menerima nah itu qanaah itu, ya. Al-qanaah kanzun la yafna. Qanaah itu adalah harta karun yang tidak akan bisa habis. Orang kalau merasa cukup, ya, dia kaya. Orang kalau masih mencari kekayaan berarti dia belum. Nah, dia masih mencari kekayaan berarti dia belum kaya. Gimana? Orang kalau masih mencari kekayaan, masih kepingin kaya berarti dia belum. Makanya Imam Ali mengatakan asyraful ghina tarkul muna. Semulia-mulianya kekayaan, paling baiknya kekayaan itu adalah meninggalkan keinginan-keinginan. Al-muna, muna itu kalau orang banyak keinginan berarti orang itu miskin. Ya, orang banyak keinginan, orang itu miskin. Makanya dunia ini jangan kita taruh di hati kita. Kita taruh dalam genggaman tangan kita. Jadi apa yang kita
takdir. Takdir itu apa sih? Pasti banyak yang masih bingung yang memahami konsep takdir ini. Ya, masih sama-sama. Apa sudah ada yang tahu pasti apa itu takdir? Pak Tarik tahu takdir itu? Pastian. Dari? Itu pasti. Itu karena saya rasa takdir dari Allah. Tapi konsep sederhana takdir itu bagaimana sih kita memahami takdir? Ini takdir ini kadang masih rancu ya dalam pikiran kita ya. Jadi ada takdir itu yang dasarnya. Konsep daripada takdir itu ada dua. Yang pertama adalah takdir lana. Takdir untuk kita. Ini kita diberi kebebasan berkehendak. Jadi di ujungnya masa kita bisa mengambil kesimpulan. Ada takdir alaina. Ini kita tidak bisa diberi kebebasan untuk berkehendak. Tidak punya kehendak apa-apa dalam berkehendak. Tidak punya kekuatan kebebasan apa. Seperti mati, ya, takdir alaina. Jodoh, rezeki, musibah, itu takdir alaina. Ada takdir lana. Takdir lana itu Allah memberikan kita kebebasan untuk berkehendak. Contoh, Allah kasih kita nikmat kesehatan. Ya, itu takdir dari alaina, takdir dari. Jadi ini jalan beriringan ini, antara keduanya ini beriringan jalannya. Allah kasih kita kesehatan. Kita pakai untuk apa kesehatan itu? Nah itu kehendak kita kan. Terserah kita mau milih. Atau gampangnya Allah kasih kita rezeki. Rezeki itu kita pakai untuk apa? Itu kehendak kita. Nah itu namanya takdir lana. Takdir alaina Allah kasih kepada kita. Itu Allah berikan. Di dalam Al-Quran itu ada. Wa qulil haqqu min rabbika faman syaa'a falyakfur faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya. Kebenaran itu datang dari Allah. Ya, siapa yang mau dia beriman kepada Allah, siapa yang mau dia kufur. Ya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita manusia kepada ini kita mau bersyukur apa tidak. Itu kehendak kita. Allah kasih kita rezeki itu kehendak Allah. Tidak ada yang bisa ganggu-gugat. Setelah rezeki itu datang kepada kita, nah itu kehendak kita. Ketika kita pakai untuk kebaikan, nah itu bagus. Tapi ketika kita pakai untuk kemaksiatan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi takdir alaina di luar kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol. Ya, jantung sampai saya ini jantung nih semua nih berdetak nggak? Berdetak. Kalau tidur berdetak nggak? Itu takdir alaina, takdir dari Allah. Takdir lananya apa? Takdir lananya nanti jantung itu berdetak, kita hidup, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa berbuat sesuatu, mata kita bisa melihat. Nanti itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar kita memahami takdir. Nah, itu takdir. Jadi
dari Allah. Tapi apakah itu karena kita nisbatkan kepada Allah? Keburukan tidak bisa kita nisbatkan, tapi itu akibat daripada tangan-tangan kita. Ya. Tapi semua itu dari mana? Kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu baru takdir yang dasar. Ya. Itu ada dua konsep antara pengetahuan Allah yang maha sempurna tentang takdir dan ilmu Allah. Itu pembahasannya lain lagi. Ya, nanti pembahasannya itu lebih agak jelimet dan agak tinggi lagi. Jadi kita ini sudah berada pada jalur dan posisi yang benar, ya, mencintai ilmu. Ya, kita ini datang ke sini karena untuk menuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Wa man lam yuhibbul ilma fala khairu lahu, laisa lahu fihi khairun." Ya. Orang yang tidak suka dengan ilmu, maka orang itu tidak ada kebaikan kepadanya. Karena ilmu ini yang mengantarkan kita, mengajak kita untuk baik. Ya. Orang kalau tidak suka dengan ilmu, berarti orang itu lemah dalam beragama. Ya. Orang itu lemah di dalam beragama. Dia antipati, tidak mau sudah sama ilmu. Ya. Karena ilmu itu yang mengantarkan kepada saatnya kita berbuat sesuatu. Ya. Katanya Ibnu Ruslan dalam sifatnya, wal ilmu asna sa'irul a'mal, wa huwa dalilul khair wal ifdal. Ilmu itu, ya, lebih utama atau lebih baik daripada seluruh perbuatan apa yang kita lakukan yang menuntut ilmu. Dan dia tanda bahwa orang itu baik dan orang itu mempunyai keutamaan. Ya. Kalau orang sudah merasa cukup, ya, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak ada batas umurnya orang ngaji itu, tidak ada batas umurnya. Ya. Sampai minal mahdi ilal lahdi. Ya. Jadi kita sering dengar itu hadis, ya, katanya hadis, kun aliman, ya, atau muta'alliman, ya, atau mustami'an, atau muhibban, wala takun khamisan, kata hadis. Jadi saya sudah teliti, ternyata itu hadis, bukan hadis, tetapi itu mauquf. Hadis mauquf artinya apa? Hadis itu berhenti pada perkataan sahabat dari Abi Darda. Ya. Jadilah orang yang muta'allim, jadi kun aliman, jadilah orang yang alim, yang mengajari ilmu, yang memberi manfaat kepada orang lain. Atau muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, mengambil manfaat dari ilmu. Ya. Atau mustami'an, atau dia dengar-dengar saja, atau dia datang dengar. Tidak ada tujuan untuk menuntut ilmu, cuma dengar kok. Awal muhibban, senang dengan ilmu, ya, tidak benci, tidak suka. Jangan jadi orang yang kelima. Apa itu orang lima? Bukan aliman, bukan muta'alliman, bukan mustami'an, bukan muhibban. Maka orang itu akan hancur. Kita lihat sejarah-sejarah yang sudah lalu. Orang-orang yang mulia itu tertulis di dalam tinta sejarah sebagai orang yang berilmu. Ya. Saya sudah jelasin belum yang kekeliruan orang memaknai al-adab fawqal ilm? Sudah? Hah? Sudah belum? Hah? Iya, sudah saya jelasin belum? Sudah saya jelasin belum? Sudah. Jelasin lagi ya. Al-adab, orang banyak mengartikan bahwasanya adab lebih
Yang di atas belum tentu lebih bernilai daripada yang di bawah. Tak bisa sama. Di bawah sini ada Al-Quran. Rumah sampai sama atap sampai mana lebih besar? Isinya. Ya isinya. Tapi kalau tidak ada atap, nggak bisa sama. Tapi ya, nggak bisa sama. Semua harus berjalan beriringan. Orang yang punya ilmu, insya Allah dia beradab. Karena kalau orang punya ilmu, dia tahu cara masuk masjid bagaimana, tahu cara minumnya Rasulullah itu bagaimana. Ya. Jadi kalau orang mengatakan adab lebih utama itu salah. Adab di atas ilmu. Di atas bukan afdol, bukan lebih utama. Ya, kalau ulama mengatakan adab lebih utama dari ilmu, al-adab afdalu minal. Ini hanya fawqa, dhoraf makan, posisi di atas. Sesuatu yang di atas bukan berarti lebih bernilai dari yang di bawah. Lah kita tahu kan awal penciptaan manusia itu Adam itu bagaimana sih? Hah? Ketika itu malaikat mengatakan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang akan merusak dan membuat peperangan di muka bumi? Setelah itu Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui daripada kalian wahai para malaikat. Malaikat kan sedikit apa? Tidak setuju dengan adanya penciptaan khalifah. Ya, Adam khalifah. Apa khalifah itu? Bukan, kurang dekat. Khalifah itu pengganti. Jenengan itu khalifah, pengganti abah jenengan. Maka kita ini semuanya khalifah. Saya ini khalifah, pengganti abah saya. Anak saya pengganti saya. Tapi kalau Adam litanfi ahkamillah. Untuk apa? Untuk menjalankan hukum-hukum Allah yang muka bumi. Ya, dengan adanya Adam berarti ada keturunan para nabi dan rasul. Katakan di dalam tafsir Jalalain apa? Illam yakun, kalaupun tidak ada itu para nabi setelah Nabi Adam, illa nabiyuna Muhammad adalah kafar. Kecuali ada hanya Nabi Muhammad, maka itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Jadi apa yang diajarkan setelah itu? Ditiupkan rohnya, wa 'allama Adam al-asma kullaha. Apa? Ilmu yang diajarkan pertama kepada manusia yang pertama yaitu Adam alaihissalam. Ilmu yang diajarkan. Setelah itu apa? Malaikat apa? Merasa bersalah. Ya. Tafsir Jalalain dikatakan Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih alim dari kita, makhluk yang lebih tua dari kita. Ya. Tapi setelah diajarkan ilmu, Allah menentang para malaikat, ambiuni bi asma'i. Coba kalau malaikat sebutkan nama-nama yang telah aku ajarkan kepada Adam. Tidak bisa malaikat. Allah mengajarin ini. Ini semuanya ini diajarkan sama Allah. Lalu malaikat bilang apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Itu malaikat beristighfar. Itu istighfar sama dengan istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, karena Nabi Yunus memilih apa? Pergi meninggalkan kaumnya karena dia marah. Ya, itu takdirnya. Memilih pergi. Lalu Allah kasih takdir alaina masuk ke dalam perut ikan paus. Nah, masuk ke dalam perut ikan paus itu namanya takdir alaina. Ketika Nabi Yunus bersabar, ya, kembali kepada Allah, ya, dengan beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, ini takdir lana. Sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, takdirnya itu apa? Bukan sumur takdir alaina. Takdir lananya apa? Nabi Yusuf bersabar, memilih sabar. Ya. Setelah diajarkan ilmu apa? Perintah Allah kepada para malaikat.
ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Ya ada penting, ada akhlak itu penting. Tapi kalau kita tidak belajar, gimana kita tahu caranya? Ya? Jadi tidak ada itu al-ilmu al-adab afdal min al-ilm. Adab kalimat itu fauqa. Kalau nanti nahu pasti tahu. Ya, mana benar? Berapa menit? Berapa menit itu? 20. Bukan bilang sama dari saya. Nggak sama. Tapi bahwa kita manusia. Jadi nilainya tidak sama. Ini saya taruh di handphone di atas. Ini bernilai. Kitab atau handphone? Kitabnya. Ya. Jadi zoraf makan itu menunjukkan posisi, bukan menunjukkan nilai, bukan menunjukkan ini lebih utama. Ya. Ada orang duduk di panggung sholawatan, belum tentu dia lebih mulia dari orang yang di bawah. Ya, itu yang harus dicatat. Bisa jadi yang di bawah itu ada para wali. Kami sudah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-Imam al-Busiri, nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at li ja'atihi al-ashjar sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami. Ya. Jadi ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ja'at. Jadi pepohonan itu datang ketika tampil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti berorang merangkak. Ya. Di situ. Ya. Seperti orang ya membungkuk lah, ya. Tamshi ilaihi. Pohon itu berjalan kepada Nabi Muhammad ala saqin bila qadami. Saqin itu di atasnya telapak. Ini kaki kita nih, ini saqin namanya. Ya. Apa namanya? Betis ya. Ini namanya saqin. Bila qadami, tanpa telapak. Karena pohon itu tak ada telapak kakinya. Ya. Jadi berjalan memenuhi panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang sedang rukuk, ya, karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama satru lima katabat, seperti seakan-akan garis-garis pohon itu atau apa ya? Ya, garis-garis itu seperti tertulis atau terlukis. Pohon-pohon itu yang berjalan itu, dan daun-daunnya itu membentuk goresan seperti tulisan. Ya. Jadi gambaran ini imajinasinya musim. Setelah pohon itu dipanggil, ya, saking agung dan mulia Nabi Muhammad, pohon yang dipanggil pun itu membentuk seperti goresan-goresan yang indah, seperti tulisan-tulisan, seperti kaligrafi, tulisan-tulisan yang indah, karena dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan seperti pohon yang terkena angin badai topan hancur, ya. Jadi beda. Ini dipanggil oleh Nabi, pohon itu malah jadi indah. Jadi indah, pohon itu jadi indah, membentuk seperti goresan-goresan, tulisan-tulisan, daun-daunnya itu jadi indah, ya. Karena yang manggil siapa? Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, tidaklah aku temui, dari Imam Ali bin Abi Thalib, tidaklah aku temui
di kota Makkah ketika Rasulullah SAW melahirkan, batu-batu itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi lewat, batu-batu itu mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Ya, batu-batu mengucapkan salam kepada Nabi. Ya karena apa? Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Alamin itu apa sih alamin? Artinya? Hah? Masih Allah. Apa yang selain Allah itu alamin. Selain Allah alamin. So, lampu itu rahmat. Semuanya, jadi kan bayangin, masih Allah al-alamin. Apa yang selain Allah itu alamin. Jadi bayangkan rahmatnya Rasulullah itu begitu luasnya, ya. Luasnya rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang ada ustadz-ustadz yang nggak ada rahmatnya, ya, itu niru siapa? Harus kita curigai, ya. Harus membawa rahmat kepada sesama muslim. Ya, jadi sekarang saya lihat banyak sesama muslim saja ribut. Ya. Ukhuwah. Ukhuwah itu ada berapa sih? Nah, ada. Ada berapa ukhuwah? Yang sering ngaji dari batahin saya. Berapa? Muslim. Nama sesama manusia. Ada ukhuwah ada 3. Ukhuwah Islamiyah. Ya. Sesama kita aja nggak bisa rukun. Dia nggak bisa naik kepada ukhuwah wataniyah. Ya. Sama bangsa, sesama anak, sama orang Indonesia lah. Jangan itu tetangga aja kita kan tidak saling sapa. Bagaimana dia bisa naik kepada yang paling tinggi, ukhuwah al-insaniyah? Ya, ini yang paling tinggi ini. Bahkan lebih tinggi dari religiositas kita, spiritualisme kita, ritual-ritual kita. Al-insaniyah qabla tadayyun. Mana yang lebih tinggi, kemanusiaan atau beragama? Ada yang bisa jawab? Coba jelaskan alasan. Contohnya apa? Apa? Hah? Kenapa? Kemanusiaan harus lebih tinggi. Harus lebih didahulukan daripada kita beragama. Jangan kalau mau datang sholat berjamaah di jalan ada orang kecelakaan, motor jatuh di depan sampean. Sampai sholat berjamaah mau bantu dia? Hah? Itu namanya al-insaniyah. Ya, jadi kemanusiaan itu harus lebih didahulukan. Allah tidak butuh kita punya sholat. Memang Allah butuh kita? Tidak. Kita yang butuh sama Allah. Ya, jadi banyak orang mabuk agama ini, banyak orang mabuk agama, fanatisme buta, ya, saling nuduh. Saya dituduh Syiah. Saya ngajinya Imam Nawawi, bacanya Burdah, dituduh Syiah gimana? Di Burdah ini ada apa? Terakhir itu, Sumar ridhaan Abi Bakrin wa Anwar. Orang Syiah ada pakai ini, dituduh Syiah. Saya dari dulu udah kenyang dituduh apapun. Terserah mau nuduh apa, yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Saya nggak penting dengan penilaian, tuduhan, pandangan manusia itu nggak penting lagi bagi saya. Sudah semakin hari semakin saya ngaji, nggak penting. Ya? Dituduh Syiah, disuruh hapus gambarnya Ustaz Muhammad. Ya? Saya nggak bisa, kamu mendikte saya itu nggak bisa. Saya punya pikiran, saya punya kedaulatan sendiri terhadap
tapi saya bukan orang Syiah, tapi saya membela Syiah. Saya jelaskan di sini, saya membela Syiah itu Muslim, Syiah itu ikhwan. Syiah itu ikhwan. Kenapa Syiah itu? Loh, ahlu kiblah dia sholat dengan kiblah kok kita mau mengkafirkan orang gimana? Kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, nahnu la nukaffiru ahlul kiblah. Imam Abdul Hasan ini imamnya ahlu sunnah. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang sholatnya masih menghadap kiblat. Orang Syiah itu sholatnya menghadap kiblat, naik haji tiap hari 80.000 orang naik haji. Gimana sih? Orang kalau wawasannya seperti tempurung dalam katak dalam jadi dia menganggap tempurung itu adalah kebenaran, padahal di luar tempurung itu begitu luasnya. Ya? Jadi kita jangan seperti orang itu. Ya? Jangan fanatik buta, jangan. Harus dengan ilmu, belajar. Ya, kalau ingin tahu ilmu kita harus belajar. Jangan debat mentang-mentang ya, punya keluarga garisnya pondok tapi nggak pernah ngaji ya bodoh. Ya, bodoh kan. Memang ilmu itu al-ilmu la yurath min al-aba wal amal. Ilmu itu tidak diwariskan dari orang tua dan paman-paman. Ya, ilmu itu dipelajari. Ya. Kayaknya udah 20 menit ya. Nanti minggu depan lagi kita ngaji Al-Azhar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya ini senang supaya kita ini lebih cerdas. Ya, lebih wawasan kita itu terbuka gitu. Jadi seorang muslim yang moderat. Jadi orang muslim jangan fanatik buta dengan satu golongan, jangan. Ya, kita anggap semua orang yang muslim itu adalah saudara, apapun alirannya, apapun dia punya pemahaman, dia saudara. Jangan kita menyalahkan. Yang tidak boleh itu kan kita menyalahkan, jangan. Kecuali hal itu bersifat prinsip, bersifat usuli. Nah, itu boleh kita salahkan. Tapi kalau furu, jangan. Furu itu cabang-cabang itu banyak pendapat, ya. Banyak pendapat. Imam Syafi'i dan ashabuna saja berbeda pendapat, khilaf. Ya. Saya sudah jelaskan itu kepiting itu. Kepiting itu siapa yang makan itu haram menurut Imam Nawawi. Ya, tapi sampai boleh makan kalau sampai mengikuti pendapatnya Imam Romli. Ya. Imam Romli itu harus Syafi'i. Ya. Tapi dalam kaidah fikih kalau ada dua pendapat antara Imam Romli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, siapa yang harus kita dahulukan? Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ya. Apalagi Imam Nawawi, Imam Syafi'i sudah mengatakan haram. Begitu. Saya dulu makan, ya, saya pernah makan. Tapi setelah saya ngaji, saya tahu Imam Nawawi mengharamkan, saya tidak makan. Karena saya ikut daripada pendapat Imam An-Nawawi. Kan kemarin saya sudah jelaskan di mana kedudukan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ini imam bukan mujtahid, imam mujtahid. Ya. Corongnya daripada imam mujtahid mutlak. Nah, corongnya Imam Syafi'i. Orang kalau masuk mazhab Imam Syafi'i harus lewat Imam Nawawi. Dan bisa dia langsung belajar kitabnya Imam Haramain, kitabnya yang Qiblat Nawawi tidak bisa. Dia harus verifikasinya siapa? Imam An-Nawawi. Kitab ini apa? Syarahul Muhadzab. Ya. Kitab Syarah Al-Muhadzab 27 jilid. Saya masih mau beli itu sampai. Ya. Jadi itu mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin diberikan kefahaman. Allah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Allahumma ja'alna awladana wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wa ahlil khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su' wa ahli al-khair. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.